Yesus, kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Selamat datang, selamat beribadah. Ketika di luar sana banyak orang yang menyibukkan diri, tentu itu tidak sesuatu yang salah, dan kita memang harus menyibukkan diri. Namun kita telah mengambil tempat yang lebih penting atau yang lebih baik dari mereka, yaitu kita bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang lahiriah saja, tentu itu baik, namun kita juga mengambil tempat yang paling berbahagia, memikirkan perkara-perkara yang rohaniah, yaitu beribadah ke tempat ini. Karena kita bukan hanya memakan makanan jasmani saja, namun kita ternyata membutuhkan makanan-makanan rohani. Mari saudara sekalian, di dalam ibadah PA inilah maka kehidupan rohani kita akan semakin bertumbuh dan berkembang, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita membedah Alkitab yang kita cintai, yang kita agung muliakan, kita akan naikkan sebuah pujian yang sangat lama. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pesanggaranmu jauh ke dalam subir laut. Ke dalam jubir laut kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Refrain. Betapa besar sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir, jauh ke dalam jubir laut kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama kita katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Padamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkan betapa besar, betapa
betapa besar, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bersama kita tunduk kepala, kita akan berdoa saudara sekalian. Bapa kami di surga, kami meyakini satu hal ya Tuhan, bahwa anugerah terindah di dalam kehidupan kami adalah Tuhan sudah membuang, Tuhan sudah melemparkan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak melihat masa lalu kami yang mungkin dahulu begitu sangat kelam. Tuhan melupakan itu semua. Jikalau manusia mengingat-ingat kesalahan dari teman-temannya, namun berbeda dengan Tuhan, Tuhan dapat melupakan segala kesalahan-kesalahan kami. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan keselamatan kepada kami, hidup yang kekal bagi kami. Itulah harta terindah dalam kehidupan kami, pengampunan dan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah mengorbankan waktu, pemikiran dan perasaan. Tuhanlah yang memberkati sidang jemaat Tuhan, yang akan memperbekali mereka dengan firman-firman Tuhan, dengan penggalian-penggalian firman Tuhan, sehingga kami bisa menggali firman Tuhan dengan pribadi, secara pribadi di rumah kami masing-masing. Kami dapat mencintai Tuhan. Demikian juga yang tertulis di dalam Alkitab, kami mencintai dan merenungkan selalu firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, yaitu bagaimana cara berkhotbah, bagaimana cara menafsirkan Alkitab, sehingga Bapak Ibu Saudara juga bisa menafsirkan dan menyelidiki firman Tuhan itu secara mandiri. Bukan hanya ternyata pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang dapat secara mandiri menemukan emas-emas dari firman Tuhan itu, namun juga sidang jemaat Tuhan akan diperbekali dengan prinsip-prinsip di dalam menggali dan di dalam menyampaikan berita firman Tuhan itu. Namun sebelum itu saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan satu pujian yang sangat lama, yang sangat memberkati kita pribadi semua di tempat ini, bahwa Tuhan telah merancangkan kehidupan kita semenjak kita lahir sampai kekekalan. Tuhan sudah merancangkan kita. Kita akan naikkan satu pujian ini, Allah yang setia. Yesus, kau telah memulai. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai. Amin. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama kita katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala
bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus kau telah memulai. Kita akan masuk. Yesus kau telah memulai. Engkau telah memulai ya Tuhan. Segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus kau telah memulai. Amin. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa kami di surga, Tuhan bukan hanya merancangkan kelahiran kami, namun juga Tuhan telah merancangkan keselamatan yang akan kami terima ketika kami lahir hidup di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa dan dibelenggu oleh dosa, namun kami dibebaskan, kami beroleh jalan masuk, kami boleh bersekutu, kami boleh berdamai dengan Allah yang dahulunya kami merupakan hamba-hamba yang bermusuhan dengan Allah. Namun sekarang karena pengorbanan yang dari Kristus Yesus, kami boleh bertemu, kami boleh berdamai dengan Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menolong kami yang akan mendengarkan materi ini. Tuhan mengurapi dan memberikan kecerdasan kepada kami. Tuhan juga mengurapi hamba pribadi, kiranya hamba bisa menyampaikan berita ini dengan sederhana, dengan lugas, dan dengan sejelas-jelasnya, supaya sidang jemaat juga diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ingin segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita di tempat ini. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Bapak Ibu tidak bosan-bosannya di dalam mendengarkan berita firman Tuhan atau penggalian-penggalian firman Tuhan yang akan kita bedah bersama-sama. Nah saudara-saudara sekalian, jikalau biasanya saudara-saudara kita melakukan ibadah PA kita itu dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita sedikit fleksibel saja Bapak Ibu Saudara ya. Tentu itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Hari ataupun Kak Olpi. Namun kita fleksibel aja, fleksibel namun tetap terarah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa saya rindu menyampaikan materi hari ini yaitu tentang homiletika, ilmu berkhotbah? Karena saudara-saudara, kita telah mempelajari ilmu hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab. Nanti kita akan sejenak mengulang kembali, sejenak saja, poin-poin besarnya saja. Nah ketika kita sudah mempelajari ilmu tentang menafsir Alkitab, itu tidak bisa dibesahkan dengan ilmu homiletik yang adalah ilmu menyampaikan firman Tuhan. Jadi hermeneutik itu saudara, itu perangkat-perangkatnya saudara. Bagaimana cara menggali Alkitab itu yang dinamakan ilmu hermeneutik dengan prinsip-prinsip yang ada. Ada prinsip kontekstual, literal, sejarah, dan juga
ada teologis dan seterusnya. Itu perangkat-perangkat di dalam menafsirkan Alkitab. Nah, homiletik ini adalah bagaimana cara menyampaikan apa yang sudah kita tafsirkan, apa yang sudah kita selidiki itu kita tafsirkan. Sehingga ilmu hermeneutik dengan ilmu homiletik ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Itu seperti mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu seperti koin yang dengan kedua mata sisinya yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Percuma memiliki penyelidikan yang bagus sekali. Ada prinsip literal, ada prinsip kontekstual, sejarah, teologis, dan semuanya, alegoris, simbolis, semuanya. Bagus penyelidikannya. Namun ketika menyampaikannya au, saudara-saudara sekalian. Nah, itu tentu tidak baik, saudara. Sehingga ada juga ternyata prinsip di dalam menyampaikan apa yang sudah kita selidiki, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu menilik kami 4 tahun di sini, saudara, Bapak Ibu jeli dan peka menilik visi misi kami, saudara, Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa visi misi kami yang pertama adalah kami mengupgrade sarana dan prasarana terlebih dahulu. Bagaimana gereja dan juga mobil kami mengupgrade, memanusiakan manusianya lebih dahulu. Jikalau saudara jeli loh melihat visi misi kami. Dan yang kedua, kami merevisi sistem yang ada. Kami membuat sistem yang sistematis. Contohnya ada gembala, ada tim pelayanan, ada pemain musik, ada ketua kaum muda, ketua sekolah minggu, ada bendahara, ada sekretaris. Itu semua kami lakukan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kami itu melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu Saudara dengan segala kemampuan kami. Dan yang keempat, barangkali ini visi misi kami yang terakhir, saudara-saudara, yaitu memperbekali Bapak Ibu Saudara secara kualitas. Kalau kuantitas itu urusan Tuhan, saudara-saudara. Namun kalau kualitas itu urusan gembala sidang, urusan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, melalui pembelajaran inilah, homiletik dan hermeneutik inilah, Bapak Ibu diperbekali secara kualitas, berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa mengajar orang di rumah, bisa mengajar sekolah minggu. Siapa nanti yang akan ibadah kaum wanita bisa menyampaikan berita firman Tuhan di kaum wanita, di kaum muda. Semuanya terupgrade. Kita naik bareng-bareng, saudara-saudara sekalian. Sehingga tidak ada gap antara saya dengan Bapak Ibu, antara Bapak Gembala dengan Bapak Ibu, tidak ada gap. Kita semua bisa melakukan pelayanan yang sama sesuai dengan karunia kita masing-masing, saudara-saudara. Itulah visi misi jikalau Bapak Ibu jeli melihat visi misi kami. Dan itu kami pikirkan matang-matang. Itu tidak timbul begitu saja, mengalir aja bro, enggak. Itu dipikirkan matang-matang, saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang akan kami berikan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi homiletik adalah bagaimana kita menyampaikan berita firman Tuhan itu ketika kita menyelidiki firman Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, ternyata di dalam menyampaikan berita firman Tuhan ada persiapan-persiapan dalam berkhotbah. Enggak asal-asal, Pak. Ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan lebih dahulu. Yang pertama adalah tentukan satu perikop Alkitab. Bapak Ibu tahu satu perikop, saudara? Satu perikop itu maksudnya di dalam Alkitab itu kan ada pasal-pasal nih. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, di dalam satu pasal itu ada terdiri dari beberapa perikop. Di dalam perikop-perikop itu biasanya ada dikasih judul. Jikalau kita melihat Matius pasal yang kelima, judulnya adalah ucapan bahagia. Jadi satu perikop itu yang begitu, saudara sekalian. Ada satu perikop ucapan bahagia judulnya, biasanya begitu. Nah, persiapan-persiapan dalam berkhotbah, tentukan dulu satu perikop, saudara sekalian. Ditentukan dulu satu perikop. Saya mau fokus tentang, misalnya tentang berdoa. Saya mau fokus tentang mengajar. Saya mau fokus tentang jangan khawatir. Ditentukan dulu satu perikopnya. Loh, bagaimana Pak menentukan satu perikop itu? Berdoa, saudara-saudara sekalian. Berdoa kepada Tuhan untuk menentukan perikop mana yang akan Bapak Ibu sampaikan, yang akan Bapak Ibu gali, saudara. Yang kedua, cara menentukan perikopnya, di mana yang akan Bapak Ibu khotbahkan, yaitu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saudara. Barangkali Bapak Ibu rindu ingin menyampaikan sebuah khotbah yang bersinggungan dengan pengalaman Bapak Ibu saudara. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus menguasai bidang itu. Misalnya tentang kekhawatiran. Barangkali Bapak Ibu sudah mahir sekali masalah kekhawatiran dan Bapak Ibu bisa
menjalani segala kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Jadi itu tiga cara untuk menentukan perikopnya. Berdoa, dan yang kedua barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan yang bersinggungan dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu mahir di dalam bagian-bagian perikop itu, saudara-saudara sekalian. Ditentukan dulu perikopnya ya. Saya to the point saja. Setelah itu tentukan batasan-batasan khotbah. Ini penting Pak. Karena jikalau kita tidak menentukan batasan-batasan khotbah, itu kita akan lari kemana-mana saudara-saudara. Karena Alkitab itu begitu banyak penjabarannya, banyak emas-emasnya saudara-saudara sekalian. Sehingga jikalau kita tidak menentukan batasan-batasannya, kita bahkan tidak akan menyampaikan inti dari khotbah itu sendiri. Tentukan dulu batasan-batasannya. Makanya jikalau Bapak Ibu melihat saya berkhotbah, saya selalu fokus dengan satu tema dan satu perikop. Tentu tidak salah mengambil ayat yang lain, tentu tidak salah. Namun jikalau kita sebagai seorang pemula sama seperti saya, tentukan dulu batasan-batasan khotbahnya, batasan-batasan ayat-ayatnya, supaya kita tidak lari kemana-mana, namun fokus. Misalnya kita membahas tentang ucapan bahagia, seluruh fokus ucapan bahagia itu kita bedah hari itu. Apa itu bahagia, bagaimana cara berbahagia, apa-apa yang harus dilakukan berbahagia, pengertian berbahagia. Sehingga ketika disampaikan khotbah itu, semua sidang jemaat itu mengerti dari awal sampai akhir tentang berbahagia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga tema-tema yang lain. Sehingga tentukan dulu batasan-batasannya saudara-saudara ya. Oke, yang ketiga, mempersiapkan alat-alat bantu khotbah saudara. Ternyata ada alat-alat bantu khotbah saudara-saudara. Saya akan memulai dari pertanyaan yang paling kritis dan akan memicu sedikit pemikiran kita. Saudara-saudara, barangkali ada yang akan menjawab saya. Saya suka tantangan. Bisa nggak kita memahami Alkitab hanya dengan menggunakan Alkitab itu sendiri? Atau kita membutuhkan buku-buku lain seperti buku-buku tafsir, seperti kamus Alkitab, seperti interlinear Bible Yunani Ibrani, seperti sejarah-sejarah bangsa Israel dan sejarah-sejarah orang-orang Yahudi. Bisa enggak kita memahami Alkitab tanpa bantuan dari buku-buku lain? Atau kita bisa memahami sepenuh-penuhnya Alkitab hanya dengan menggunakan Alkitab itu sendiri? Pelan-pelan saudara ya, jangan cepat-cepat. Jikalau ada orang yang mengatakan bisa memahami Alkitab hanya dengan menggunakan Alkitab itu sendiri, saya akan tantang orangnya. Saya akan berikan satu ayat Alkitab dan dia menjelaskan ayat Alkitab itu tanpa bantuan yang lain loh ya. Tanpa bantuan buku-buku sejarah, tanpa bantuan interlinear Bible Yunani Ibrani, tanpa bantuan-bantuan sejarah bangsa Israel, kamus-kamus Alkitab. Saya akan kasih. Bagaimana saudara? Kira-kira kita bisa enggak memahami Alkitab itu tanpa bantuan dari buku-buku lain? Saya rasa tidak bisa saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa memahami ayat Alkitab yang mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana kita bisa memahami ayat itu tanpa sejarah dan budaya-budaya bangsa Israel? Padahal maksudnya lubang jarumnya bukan lubang jarum yang untuk menjahit baju, namun lubang jarum yang ada di bangsa Israel pada saat itu. Bukan lubang jarum yang untuk baju itu saudara, namun ada lubang jarum yang kecil. Dari situlah keluar unta. Kita tidak bisa memahami ayat itu tanpa bantuan dari teks-teks buku-buku sejarah yang lain. Bagaimana saya juga berbicara tentang kasih. Kasih dalam hal apa? Ada kasih suami istri, ada kasih persaudaraan, ada kasih untuk orang-orang seiman, ada kasih untuk orang-orang yang di luar iman kita, agape, eros, filio, dan storge. Jikalau kita tidak melihat interlinear Bible Yunani Ibrani, kita tidak akan mungkin bisa memahami Alkitab yang begitu dalam itu. Sehingga adalah persiapan-persiapan atau alat-alat bantu khotbah saudara. Bapak Ibu sekarang sudah lebih bagus loh saudara. Bisa diinstal kamus Alkitab. Bisa diinstal interlinear Bible Yunani Ibrani, bisa diinstal sejarah budaya bangsa Israel, bisa diinstal pengantar kitab perjanjian baru, pengantar kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya sudah bisa diinstal Bapak Ibu. Dahulu waktu saya sekolah di seminari, habis uang saya saudara-saudara hanya untuk membeli buku-buku itu, karena memang saya suka belajar waktu di sekolah, suka sekali belajar.
dan rela nggak jajan hanya untuk membeli itu. Nah saudara-saudara, jauh lebih baik sekarang, jauh lebih mudah. Install aja semua saudara-saudara. Ada kamus Alkitab, interlinear Yunani Ibrani, dan juga ada sejarah bangsa Israel, dan juga pengantar kitab-kitab perjanjian baru dan kitab-kitab perjanjian lama. Semuanya bisa diinstal saudara. Jadi itu alat-alat bantu khotbah. Itulah yang menjadi amunisi kita untuk menyelidiki Alkitab. Oke, seterusnya saudara ya. Ini persiapan-persiapan. Dan mau nggak mau kita harus meluangkan waktu, Pak. Nggak mungkin kita mau menyampaikan berita firman Tuhan kepada anak kita, cucu kita, namun kita tidak memiliki waktu luang. Harus diluangkan waktu saudara-saudara. Jikalau mau jujur saudara sekalian ya, para profesor ilmu tafsir Alkitab pun mempersiapkan khotbah. Minimal loh saudara-saudara sekalian, minimal loh 8 jam. Itu Pendeta Dr. Hasan Susanto 8 jam. Belum Haden Robinson 16 jam. Padahal dia seorang profesor dan seorang dosen ilmu berkhotbah 18 jam, 16 jam. Jadi memang harus ada waktu yang diluangkan untuk menggali firman Tuhan saudara-saudara sekalian. Nah itulah persiapan di dalam menyampaikan berita firman Tuhan. Nah yang kedua ada etika-etikanya Pak. Di dalam berkhotbah itu memiliki etika-etika. Ada cara-caranya, enggak sakarape dewe saudara-saudara sekalian. Ada prosedur-prosedur, ada ranah-ranah di dalam berkhotbah itu. Yang pertama saudara, dekatilah Alkitab dengan jujur. Mendudukkan teologi lebih dahulu. Ini mungkin Bapak Ibu harus pelan-pelan ya. Maksudnya dekatilah satu perikop itu. Hilangkanlah dulu semua pengertian-pengertian yang dahulu pernah kita dengar dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, atau konstruksi-konstruksi pemikiran-pemikiran apalah itu arahnya ke sini, arah ke sini. Hilangkan dulu itu semua saudara. Dekatilah Alkitab itu dengan jujur seolah-olah kita tidak pernah tahu cerita itu. Sehingga ketika kita membaca menjadi sesuatu ada yang baru saudara. Jikalau saya pernah menyampaikan berita firman Tuhan tentang kekhawatiran, suatu saat saya memberitahukan firman Tuhan tentang kekhawatiran kembali, saya akan mendekati Alkitab itu dengan melupakan seluruh apa yang saya pelajari dahulunya. Sehingga saya menemukan sesuatu yang baru kembali. Jadi didudukkan dulu teologinya. Mungkin kita pernah mendengar khotbah tentang ini nih dari seorang pendeta, lupakan dulu itu saudara, lupakan dulu itu. Dekatilah Alkitab dengan jujur, mendudukkan teologi lebih dahulu. Jadi begitu saudara ya. Oke, yang kedua, jangan menitik beratkan Roh Kudus. Nah ini selalu ditekankan oleh pendeta-pendeta GPT pada zaman dahulu. Gak usah mengandalkan penelitian-penelitian Alkitab. Cukup Roh Kudus yang mengajar. Gak bisa saudara-saudara. Tugas kita belajar menyelidiki Alkitab. Tugas Roh Kudus adalah melingkupi atau mengarahkan apa yang kita pelajari. Itu jelas saudara-saudara. Jangan buat Roh Kudus itu yang belajar. Belajar itu urusan kita. Roh Kudus itu urusannya melingkupi atau mengarahkan pembelajaran-pembelajaran kita. Sehingga apa yang kita pelajari bukan sesuatu yang sesat saudara-saudara. Saya pernah itu pelayanan itu, nggak usah saya sebutkan. Nggak usah itu ayat cukup Alkitab, haleluya, puji Tuhan, seterusnya saudara. Ternyata enggak, menitik beratkan Roh Kudus saudara, bukan jalan keluar untuk menyelidiki Alkitab. Saya ulangi, menitik beratkan Roh Kudus itu bukan jalan keluar untuk menyelidiki Alkitab dengan baik. Jikalau kita menitik beratkan Roh Kudus saudara-saudara tanpa mau belajar yang lain, itu seperti kita camping saudara. Kita camping ke gunung saudara-saudara sekalian, kita bawa tas, kita bawa makanan, kita bawa perlengkapan-perlengkapan, naik ke gunung saudara-saudara sekalian, namun kita lupa membawa korek saudara-saudara. Itu akibatnya kalau kita melupakan atau menitik beratkan Roh Kudus. Kita bawa seluruh perlengkapan, tapi kita lupa membawa korek saudara-saudara sekalian. Lupa kita bawa korek. Akhirnya apa yang kita bawa, makanan dan segala macam itu enggak berguna karena enggak ada korek saudara-saudara sekalian. Namun yang ketiga juga ternyata etika-etikanya adalah tidak boleh juga menitik beratkan studi Alkitab saudara. Nah ini penting juga sehingga saya adil. Enggak boleh menitik beratkan Roh Kudus. Namun enggak boleh juga menitik beratkan hanya studi. Namun enggak ada doa. Enggak ada juga yang dinamakan merenungkan firman Tuhan itu, menyelidiki dengan jujur. Ini juga tidak boleh. Sehingga berita firman Tuhan itu terasa hambar nanti bagi jemaat. Jikalau hanya menitik beratkan studi-studi Alkitab saudara. Sehingga harus adil lah.
Jikalau kita menitik beratkan studi Alkitab, itu sama kita seperti camping yang tadi saudara-saudara sekalian. Hanya membawa korek saudara. Namun kita nggak membawa perbekalan-perbekalan makanan, kita nggak membawa tenda, kita nggak membawa selimut, kita nggak membawa obat-obatan. Nggak ada gunanya. Ngapain kita camping di atas gunung tanpa membawa peralatan-peralatan saudara. Namun jikalau kita menitik beratkan Roh Kudus, itu sama dengan kita membawa seluruh peralatan. Namun kita tidak membawa korek. Kedua-duanya adalah sia-sia. Jadi yang benar adalah di dalam menyelidiki firman Tuhan, utamakan juga adalah Roh Kudus, namun jangan juga melupakan penelitian-penelitian dan pembelajaran Alkitab. Harus adil, berdoa yes, namun juga melidiki firman Tuhan itu yes saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus, kita bisa tahu saudara, Rasul Paulus pernah berkata demikian, saya akan menyembah Tuhan dengan rohku, namun aku juga akan menyembah Tuhan dengan akal budiku. Ingat loh ya, di dalam firman Tuhan tidak pernah Tuhan itu menginginkan kita untuk memburamkan otak atau akal budi ini saudara. Otak itu diciptakan oleh Tuhan. Jikalau kita tidak menggunakan otak kita, itu sama dengan kita tidak menghargai Tuhan yang menciptakan otak kita saudara-saudara. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus, iman itu menuntun otak kita saudara. Iman itu, ini kan iman kan menuntun otak kita. Namun otak ini harus mempertanggungjawabkan iman ini saudara. Ini mungkin kata-kata yang dalam saudara. Iman itu menuntun otak kita. Namun otak ini harus mempertanggungjawabkan iman. Jadi jikalau kita beriman ditanya, pertanggungjawabkan imanmu saudara. Itulah adil, sehingga otak dan iman itu berjalan secara bersama-sama. Iman tidak membunuh otak, namun otak juga tidak memperbudak iman saudara-saudara. Kira-kira bisa dapat saudara-saudara ya. Jadi jangan menitik beratkan studi Alkitab, jangan juga menitik beratkan Roh Kudus. Namun kedua-duanya harus berjalan secara bersama-sama. Nah, gunakanlah bahasa-bahasa yang ilmiah dan tidak ambigu saudara. Ini penting. Gunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Jikalau saudara melihat saya di dalam menyampaikan materi, saya terkadang menyampaikan bahasa-bahasa yang ilmiah kan, seperti interpretasi, aplikasi, observasi, kontribusi, implikasi dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa yang ilmiah saudara. Bukan sok-sokan, enggak saudara. Karena saya menimbang pembicara itu, menimbang jemaatnya atau menimbang si pendengarnya. Jikalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, orang-orang kaum muda itu akan tidur saudara. Karena ada yang sarjana di sini, yang kritis di sini. Sehingga saya harus menimbang. Jikalau jemaat yang tua itu harus sederhana, yang muda itu tidak boleh dilupakan, maka saya harus membuat di tengah-tengah saudara sekalian. Yang muda tetap eksis pemikirannya atau berkembang, tidak bosan, tidak jenuh. Namun yang tua juga bisa semakin pintar saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Itu bukan untuk sok-sokan, enggak. Saya mempertimbangkan itu semua saudara-saudara. Dan Bapak Ibu yang mungkin yang tua semakin lebih cerdas. Oh, ternyata interpretasi itu artinya penafsiran. Observasi artinya penyelidikan. Aplikasi artinya penerapan. Implikasi artinya dampak. Jadi kontribusi artinya sumbangan pemikiran. Jadi Bapak Ibu bisa makin pintar mereka. Itu bukan saya buat-buat saudara, untuk semakin berkembang. Nah saudara-saudara, papa saya saudara sekalian, saya akan mengatakan papa saya tidak mau mengatakan orang lain, sering menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu. Saudara, ambigu itu dua arah. Ambigu itu dua arah, tidak satu arah, tidak satu artinya. Itu arti ambigu saudara. Apalagi di pengajaran tabernakel saudara. Nuhun sewu Bapak Ibu ya. Dari awal ini saya harus mengatakan lebih dahulu. Saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu melihat seorang politisi yang bernama RG, Bapak Ibu tentu tahu politisi yang bernama RG, sering mengkritik pemerintahan. Apa saja dikritik pemerintahan itu. Dikritik kebijakannya. Namun setelah diwawancara RG ini saudara-saudara, tentu Bapak Ibu tahu RG yang saya maksud itu siapa. Dia mengatakan demikian saudara. Mengapa Bapak RG ini selalu mengkritik pemerintahan, selalu salah pemerintahan itu di mata Bapak RG. Namun Bapak RG ini berkata demikian saudara. Saya tidak ada urusan pribadi dengan presiden, gak ada urusan pribadiku. Saya gak ada sentimen dengan presiden, gak ada. Saya hanya mengkritisi kebijakan-kebijakan dari presiden dan juga menteri-menterinya. Saya gak ada urusan dengan presiden ini loh. Jadi dia bukan menyerang pribadi, namun dia mengkritisi kebijakan-kebijakan. Karena saya yang menggaji presiden katanya. Nah ini
Pemikiran-pemikiran ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas, saudara. Namun kalau orang-orang yang hanya sekolah sampai gerbang, pasti dikatakan itu, oh kamu itu menghina presiden, menghina. Enggak. Jadi dia hanya mengkritisi. Dan akhirnya Indonesia semakin lebih baik. Mengapa? Karena ada yang mengawasi seluruh kinerja dari presiden itu sendiri. Nah demikian saya, saudara. Jikalaupun saya mengkritisi pengajaran tabernakel, saya tidak berurusan dengan pribadi orang itu. Saya mengatakan, saudara, papa saya asli Pinel sama ibu saya, saudara. Saya sekolah di tabernakel, pusat tabernakel. Setelah saya lulus sekolah pusat tabernakel, saya pelayanan di gereja yang sangat kental sekali dengan ajaran tabernakel. Dan sampai sekarang saya bergereja atau pelayan di gereja tabernakel. Sehingga saya merupakan orang yang paling objektif untuk mengkritisi pengajaran-pengajaran tabernakel. Saudara-saudara, saya tidak ada urusan pribadi dengan orang. Saya hanya mengevaluasi beberapa pengajaran tabernakel yang mungkin tidak bisa lagi dipakai untuk zaman yang sekarang. Jadi saudara ya, ini harus dipahami lebih dahulu supaya Bapak Ibu jangan salah paham kepada saya, saudara. Nah, jadi gunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Papa saya sering mengatakan demikian, saudara-saudara sekalian. Ada istilahnya suara daging. Kita harus bertobat sampai daging tidak bersuara lagi. Ini tidak salah, ini tidak salah. Saya katakan di awal, ini tidak salah. Namun ini harus mendarat. Apakah semua suara daging itu adalah dosa? Kan kita tidak pernah memikirkan sampai sedalam itu kan. Apa yang dimaksudkan suara daging? Apakah semua suara daging itu adalah dosa? Padahal jikalau kita lihat di Alkitab, kata suara daging itu enggak ada. Yang ada adalah keinginan daging. Kita harus jujur, Alkitab itu ya kan. Yang ada keinginan daging. Suara daging nggak ada, cari aja di Alkitab. Istilah suara daging nggak ada. Nah, saya tidak mengatakan ini salah, namun harus mendarat. Jikalau kita tidak memiliki suara daging, mati kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena jikalau kita lapar itu suara daging, Pak. Iya kan? Kita lapar suara daging. Kita ngantuk suara daging. Kita capek suara daging. Jadi sampai di mana batasan suara daging yang dosa, sampai di mana batas suara daging yang tidak dosa, itu harus dijelaskan oleh seorang pengkhotbah. Makanya saudara, seorang pengkhotbah itu sembari dia seorang pembicara, dia juga harus menjadi seorang pendengar. Jadi dia harus memposisikan dirinya sebagai orang awam. Orang ini ngerti enggak? Saya tahu ketika papa saya berbicara sampai daging tidak bersuara, saya tahu artinya karena saya belajar. Namun konstruksi pemikiran papa saya tidak mungkin diterima, tidak semua bisa menerima konstruksi yang sama diterima oleh orang lain. Karena pemuda-pemuda itu kritis, saudara-saudara sekalian. Sampai di mana batas suara daging? Nah, juga kita evaluasi kembali. Apakah mungkin di dunia ini suara daging itu tidak ada lagi? Artinya mungkin suara daging itu kan artinya sampai kita tidak melakukan dosa lagi. Tentu itu artinya kan, saya tahu. Nah, apakah mungkin di dunia ini kita tidak pernah melakukan dosa lagi? Nah, harus sampai sedetail itu, harus sampai sedalam itu, saudara. Atau mungkin kita akan mengatakan nanti, oh ada di dalam Alkitab Pak, jikalau semua yang berasal dari Allah tidak berdosa lagi, itu tertulis di dalam perjanjian baru. Tunggu dulu, hati-hati dulu di dalam melihat Alkitab. Ayat itu tidak sedang menjelaskan bahwa semua manusia yang lahir dari Allah pasti tidak berdosa, enggak. Terjemahan aslinya jelas. Setiap manusia yang lahir dari Allah tidak hidup di dalam dosa. Bukan berarti tidak bisa atau tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika kita berkata sampai daging tidak bersuara, menurut saya itu sesuatu yang impossible. Saudara-saudara sekalian, bukan berarti itu tidak bisa dipakai, itu bisa dipakai, cuma harus lebih mendarat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya katakan ke papa saya, orang-orang, ini juga di-share nanti kan di grup GPT supaya semuanya lebih celik saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saudara, perobekan daging. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar istilah kata perobekan daging? Ini Cece semua ya. Kira-kira C, apa itu perobekan daging C? Udah lama kan di GPT kan? Ambigu ya, ambiar kan? Iya kan? Iya Pak. Mungkin aku tahu arti perobekan daging, tapi konstruksi pemikiran si pengkhotbah itu tidak bisa sejajar dengan si penerima. Saya tahu arti perobekan daging. Itu artinya menderita bukan karena dosa yang kita lakukan. Saya tahu. Namun gunakanlah istilah-istilah yang tidak ambigu maksud saya.
Mungkin dahulu itu bisa dipakai Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu kan sering di GPT nih dahulu nih. Nah itu mungkin dahulu bisa. Namun sekarang Saudara nggak bisa lagi Pak. Tuhan pun bekerja sesuai dengan zaman yang ada saudara-saudara sekalian. Nah istilah-istilah itu perobekan daging pun tidak ada istilahnya itu di dalam Alkitab. Bapak Ibu googling aja istilah perobekan daging tidak ada. Mungkin lebih tepatnya kita gunakan kita memang akan menanggung sebuah penderitaan yang bukan karena dosa kita yaitu menyangkal diri dan seterusnya. Itu jauh lebih mendarat saudara-saudara ya. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa yang ambigu saudara-saudara ya. Ini penting untuk seorang pengkhotbah. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mendarat dan yang bisa dimengerti. Ini seperti yang saya katakan. Harus mendarat Pak. Bapak Ibu Saudara, sejak kecil saya mendengarkan papa saya berkhotbah Saudara. Bapak Ibu mungkin ragu kepada saya. Saya bahkan tahu detail-detail pengajaran tabernakel. Hanya saja saya tidak sampaikan Saudara. Arahnya kemana, pintu gerbang artinya apa, meja roti sajian artinya apa, bejana pembasuhan dan juga pelita emas dan seterusnya tirai. Semua saya tahu karena dari kecil saya mengetahui. Namun saya akui Pak, pengajaran tabernakel itu terlalu diawang-awang Pak. Hanya malaikat yang bisa mengetahui dan mendengarkannya saudara-saudara sekalian. Makanya saya katakan cari ceci. Perobekan daging pun sampai sekarang nggak tahu kemana arahnya arti perobekan daging ini saudara. Sehingga gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Bukan hanya oleh karangan GPT. Karena kan ini kan nanti di-share kan. Sehingga orang yang lain mendengar kita, oh iya aku iso ngerti bahasanya dia ini, aku bisa mengerti. Sehingga kita bukan hanya kultus denominasi seperti itu. Namun orang lain bisa diberkati juga. Itu saudara-saudara ya. Juga jangan mengambil ayat Alkitab untuk menjudge orang. Ini saudara, saya katakan sejak awal kan. Jangan mengambil satu ayat Alkitab untuk menjudge orang lain. Saya pun sudah mengatakan ini. Ketika saya mengkritisi pengajaran tabernakel, saya bertanggung jawab atas diri saya. Saya tidak mengkritisi untuk menjudge orang lain. Alkitab berkata saudara-saudara sekalian. Jikalau dosen saya berkata, dia yang mengambil ayat Alkitab untuk menjudge orang lain, itu karmanya itu kepada saya loh. Kepada si pembicara, bukan kepada si pendengar. Jadi saya ambil risiko, saya berani. Karena saya jujur, saya tidak mengkritisi Alkitab untuk menjudge orang lain. No. Tidak bermasalah saya dengan pribadi senior-senior saya. Jadi jangan mengambil ayat Alkitab untuk menjudge orang lain. Itu haram Bapak Ibu. Di dalam seminari kami kuliah itu betul-betul haram sekali untuk dilakukan saudara-saudara. Oke, jadilah pelaku firman lebih dahulu bukan hanya penyampai. Nah ini penting. Ini yang paling penting saudara-saudara. Kalau masalah pinter berkhotbah Pak, nuwun sewu nggih, sapurane Bu, nuwun sewu. Bahkan iblis pun lebih pintar berkhotbah dari saya saudara-saudara. Yes. Jadi kalau masalah pintar berkhotbah, jangan senang dulu disebut pintar berkhotbah. No, saudara-saudara sekalian. Namun yang lebih sulit itu adalah bagaimana seorang pengkhotbah itu melakukan apa yang dikhotbahkan. Saudara-saudara, dahulu saya merupakan orang yang sangat eksklusif, saudara. Fanatik sekali saya dahulu. Saya nggak mau mendengarkan orang yang berkhotbah. Ini saya yang dahulu, saudara ya. Saya nggak mau mendengarkan orang yang berkhotbah, namun dia nggak melakukan. Nggak saya dengar orangnya. Itu saya yang dahulu, saudara. Ketika di kampus, nggak tak dengar. Saking eksklusif, saking fanatiknya saya dahulu. Namun ketika menggali Alkitab, ternyata Tuhan Yesus berkata, enggak, dengarkan aja orang Farisi itu, ahli Taurat itu. Namun enggak usah contoh tingkah lakunya. Apa yang dikatakannya itu memang firman Tuhan baik. Namun kamu enggak usah contoh tingkah lakunya. Nah saudara-saudara, jadi penting saudara-saudara sekalian, seorang penyampai firman Tuhan itu adalah juga seorang pelaku firman Tuhan. Jangan hanya disampaikan. Ini juga untuk saya pribadi. Ketika saya berkata, yuk rajin beribadah. Itu Bapak Ibu harus lebih dahulu melihat saya rajin gak beribadah. Yuk semangat. Yuk kalau menyampaikan firman Tuhan itu detail dan sungguh-sungguh. Gak main-main. Harus itu sendiri dulu yang Bapak Ibu lihat dalam diri saya. Apakah saya menjadi seorang pelaku atau saya hanya ngomong tok Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan saya punya komitmen saudara. Ini saya. Tentu gak usah dicontoh. Saya tidak akan menyampaikan berita firman Tuhan jikalau saya belum bisa melakukannya. Itu saya Bapak Ibu. Namun ada beberapa pendeta mengatakan gak apa-apa kamu menyampaikan sesuatu yang mungkin belum bisa kamu lakukan. Namun saya mengambil sesuatu yang berbeda. Saya gak akan menyampaikan berita firman Tuhan yang mungkin belum bisa saya lakukan. Tentu ini kita bisa berbeda saudara-saudara ya, itu tidak masalah. Itulah supaya orang tidak menunjuk saya saudara-saudara sekalian. Hanya ngomong tok itu sakit loh.
Jadi kita harus begitu saudara. Bapak Ibu nanti penyampai firman, ya harus diterima resikonya. Jangan hanya jadi penyampai, namun juga harus pelaku firman Tuhan itu lebih dahulu. Nah, yang ketiga, ada risiko-risiko di dalam berkhotbah saudara. Ada risikonya Pak. Bapak Ibu pikir nggak ada risikonya? Ada risikonya. Yang pertama, mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai kita. Sama seperti saya berkhotbah, barangkali ada Bapak Ibu Saudara di bawah ini yang tidak menyukai saya. Nggak jadi masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya akan menyinggung hati saudara. Saya akan menyinggung bagian-bagian sensitif dari saudara. Saya akan menyinggung zona nyaman saudara. Misalnya nih ada dosa saudara kan, saya sampaikan. Walaupun saya nggak bermaksud untuk menyinggung dosa saudara. Namun itu mau tidak mau, kita sebagai penyampai firman Tuhan akan bersinggungan dengan hal-hal sensitif. Hal-hal yang sensitif dari Bapak Ibu Saudara. Dan ada orang yang menerima itu sebagai nasihat jikalau dia dewasa. Namun ada orang yang menyimpannya di dalam hati dan membenci si pengkhotbah. Jadi ini resikonya Bapak Ibu Saudara. Benarlah kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Benarlah Bapak Ibu. Termasuk Bapak Gembala, saya pribadi nggak bisa saya senangkan Bapak Ibu Saudara semua, nggak bisa. Nggak bisa. Saya hanya menyampaikan apa yang memang Tuhan gerakkan untuk saya sampaikan melalui penggalian-penggalian yang kondusif, melalui penggalian-penggalian yang kohiren, sehingga Bapak Ibu Saudara mengenai Bapak Ibu Saudara senang atau enggak itu tidak menjadi bagianku lagi saudara. Yang penting saya sudah mempelajari, menyampaikan juga dengan sebaik-baiknya saudara-saudara. Nah itu risiko yang harus ditanggung. Namun nggak usah takut Bapak Ibu Saudara, itu memang sudah menjadi risiko. Bagaimana Nabi Yeremia berkhotbah selama 40 tahun, nggak ada satupun nubuatan atau penyampaian Nabi Yeremia itu yang disukai oleh bangsa Israel. Bahkan dibuang dia, disiksa dia saudara-saudara. Bagaimana dengan Nabi Amos? Enggak ada satupun yang bertobat, puluhan tahun dia berkhotbah. Yesus pun demikian. Jadi enggak usah takut saudara-saudara. Jikalau kita menyampaikan berita firman Tuhan, ada di situ tanda petik loh ya. Beberapa, tentu enggak semua saudara-saudara. Paling beberapa ini belum dewasa aja mungkin dia. Harus bersedia disorot dan dikritik setiap saat. Pasti. Harus bersedia si pengkhotbah ini harus bersedia disorot dan dikritik. Jikalau tidak mau disorot dan dikritik, jangan sampaikan firman Tuhan. Saya tegas untuk di situ. Jangan, nggak usah coba-coba. Harus itu Bapak Ibu. Harus siap disorot dan dikritik. Saya nggak tahu berapa kali tante kritik saya, nggak tahu sampai keriting telingaku malah. Ya, saudara-saudara sekalian, saya bahkan tidak mungkin bisa berdiri sampai hari ini lancar berbicara seperti ini, tidak terlalu cepat tanpa kritik-kritik dari orang-orang terdekat, ya nggak bisa saudara. Harus memang disorot dan dikritik, itu untuk mengupgrade kita saudara-saudara sekalian. Nah, namun ada reward, bukan hanya ada risiko, namun ada reward. Reward itu upah di dalam penyampai firman Tuhan. Yang pertama adalah kita ikut dalam semangat dan berkat para founding father. Founding father itu adalah para nabi, para rasul, itu founding father. Bapak-bapak apostolik kita itu namanya founding father. Bapak-bapak gereja. Nah kita ikut. Jadi ketika kita menyampaikan berita firman Tuhan, Pak Bu, kita itu ikut di dalam semangat dan berkat para nabi-nabi loh. Yaitu Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, dan seterusnya. Juga ikut di dalam semangat para rasul seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Jadi ketika menyampaikan firman Tuhan, semangatnya itu kita bawa ribuan tahun yang dahulu loh. Jadi semangat dan juga berkat dari para founding father kita itu diwariskan ke kita, dan berkatnya itu mengalir juga ke kita saudara-saudara. Nah ini reward. Saya jujur, saya katakan risiko tadi ada, namun saya juga jujur ada reward ketika menyampaikan berita firman Tuhan. Yang kedua adalah dapat menghibur dan menguatkan orang lain. Nah ini saudara, nggak tahu loh, bagi pembicara firman Tuhan di sekolah minggu juga, saya nggak tahu, merupakan kebahagiaan yang tidak dapat dikatakan ketika saya bisa menghiburkan orang lain atau memberi solusi kepada orang lain. Kebahagiaannya itu limited seperti itu. Ada sebuah rasa kebahagiaan yang mungkin berbeda dari kebahagiaan yang lain. Nah itu didapatkan ketika kita berkhotbah dan menguatkan orang-orang lain. Ada kebahagiaan tersendiri saudara-saudara. Nah reward yang selanjutnya adalah ini boleh difahami, boleh diadopsi sama seperti saya, namun juga boleh enggak. Berbeda pendapat itu biasa. Ada penyertaan yang spesial dari Allah. Ini boleh dipahami, boleh enggak. Namun bagi saya selama sebagai pembicara
di balik resiko-resiko yang berat yang dialami seperti itu atau yang harus ditanggung, namun rewardnya saudara, ada penyertaan Tuhan yang spesial. Nggak tahu kenapa. Ini yang saya alami loh ya, yang saya alami. Tentu tidak harus general kepada semua orang. Sepertinya apa ya? Ada penyertaan yang spesial. Sepertinya Tuhan, sepertinya Tuhan memperlakukan saya sedikit spesial. Ini sepertinya ya. Nah itu biasanya dialami dan mungkin ada beberapa mungkin teman-teman saya juga yang mungkin sama mengalami seperti saya. Tentu jemaat juga memiliki penyertaan Tuhan yang spesial seperti itu. Namun saya merasa ada penyertaan Tuhan yang spesial. Di perantauan lama seperti itu, tetap aja bisa berdiri dan tetap aja bisa melayani sampai hari ini. Menurut saya itu penyertaan Tuhan yang sangat spesial. Oke saudara-saudara. Nah itulah yang namakan adalah etika-etika di dalam berkhotbah dan juga adalah persiapan-persiapan dalam berkhotbah. Banyak kan? Ya itu, makanya saudara, jikalau ada orang yang berkhotbah, yuk dihargai, ada banyak persiapan-persiapannya. Nah saudara-saudara, saya akan masuk sedikit saudara ya. Karena ini juga rekomendasi dari beberapa sidang jemaat, saya mengulang beberapa prinsip penafsiran Alkitab. Namun walaupun saya ulang, saya akan memberikan contoh yang berbeda saudara. Jadi walaupun diulang, memberikan contoh yang berbeda sehingga kita tidak bosan saudara. Ingat aja ketika kita sudah menentukan satu perikop yang tadi kan, satu perikop, ingat aja ada jurang yang besar antara kita dengan perikop itu. Ingat aja. Setelah kita menentukan satu perikop itu, ada jurang yang besar, jurang budaya dan jurang sejarah, saudara-saudara sekalian. Nah, ini saya ulang sedikit ya. Bapak Ibu kira-kira dapat nggak maksudnya ini? Maksudnya ini seperti ini, saudara. Alkitab itu kan ada 66 subkitab nih, saudara-saudara ya. Ada 66 subkitab, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kan begitu ya. 39 Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara sekalian ya. Nah, untuk proses penulisannya itu Pak, proses penulisannya itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu Pak, itu memakan waktu 1600 tahun Pak, untuk proses penulisannya itu Pak. Jadi proses penulisan Alkitab yang ada sekarang itu bukan 10 tahun dalam satu masa orang yang sama. Jikalau kita melihat tetangga kita kan, orang sebelah kita, Bapak Ibu tahu kan maksudku kan, itu hanya satu masa, satu orang, dan juga pada zaman yang sama, enak sekali. Namun kita beda Pak. Alkitab itu ditulis zamannya berbeda, orangnya berbeda, budayanya berbeda. Beda satu masa. Jadi berkumpul Alkitab itu memakan waktu 1600 tahun. Dari mana kita tahu bro itu memakan waktu 1600 tahun untuk seluruh proses terjadinya Alkitab itu? Tinggal kita lihat aja tanggal penulisannya. Jikalau kitab Wahyu kan, kitab terakhir kan, itu ditulis kira-kira tahun 100 Masehi. Nah, kitab yang paling tua dipercaya adalah kitab Musa. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dipercaya adalah kitab yang paling tua, ditulis kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Tinggal ditambahkan aja 1500 tahun sebelum Masehi tambah 100 tahun Masehi. Jadi 1600 tahun untuk seluruh proses penulisan Alkitab itu saudara. Kira-kira dapat sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi indah sekali Alkitab itu Pak untuk seluruh proses penulisannya. Namun untuk gap, ini gap itu maksudnya adalah jarak antara kita dengan Perjanjian Baru ini beda lagi 2000 tahun. Nah jarak kita dengan Perjanjian Lama adalah 3500 tahun. Nah itu jarak kita saudara-saudara. Itu sehingga dapat saudara-saudara ya. Saya sudah membuat sesimpel mungkin. Nah Alkitab itu ditulis melewati 3 benua. Maksudnya begini Pak. Musa itu menulis di benua Afrika. Masuk dalam benua Afrika Pak. Karena Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu barangkali di Gunung Sinau. Masuk konon katanya masuk dalam benua Afrika. Namun Rasul Paulus Pak menulis kitabnya seperti Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Itu menulis kitab-kitabnya itu di benua Asia atau benua Asia kecil sekarang, mungkin Turki untuk sekarang, dan juga benua Eropa saudara-saudara sekalian, masuk juga beberapa di benua Eropa. Jadi ingat saja saudara-saudara sekalian, Musa menulis di benua yang lain, Rasul Paulus menulis di benua yang lain, namun bertemu saudara-saudara. Itulah indahnya sebuah Alkitab yang begitu sangat jauh namun indah saudara-saudara. Kan ini jarang diajarkan saudara ya. Nah, namun juga menggunakan bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Makanya elai lama sabaktani,
Itu kan ada di dalam kitab Perjanjian Baru nih. Itu bahasa Aram, saudara-saudara sekalian. Jadi itu memang, loh kenapa Pak? Enggak hanya bahasa Ibrani saja. Ingat saudara, ketika Nabi Malyaki terakhir sebagai nabi kita, kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sudah dijajah akhirnya mulai saat itu oleh orang Roma. Jadi selama dijajah Tuhan juga berdiam diri selama itu 400 tahun lamanya. Udah berdiam diri. Sehingga ketika bangsa Israel dijajah oleh orang Roma, nah orang Roma ini menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional mereka. Sehingga rasul-rasul yang lahir di zaman pemerintahan Romawi, mau nggak mau mereka harus memakai bahasa Yunani, saudara. Tidak mempertahankan bahasa di daerah mereka, saudara-saudara sekalian. Walaupun mereka tetap bisa mengetahuinya. Sehingga bahasa Ibrani mereka pergunakan di bait Allah. Nah bahasa Yunani mereka pergunakan itu ketika bersinggungan dengan sekuler seperti itu. Namun bahasa Aramaik dipergunakan untuk bahasa sehari-hari mereka, saudara-saudara sekalian. Jadi sama seperti kita mungkin bahasa Jawa, bahasa sehari-hari kita. Bahasa Indonesia, bahasa ibadah mungkin seperti itu. Dan bahasa Inggris barangkali kita ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan, kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu, saudara-saudara sekalian. Sama halnya. Nah ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Nah saya kan mengatakan kan, di seberang itu kan, enggak ditulis oleh 40 orang loh, hanya satu loh, hanya satu. Zamannya sama, bahasanya sama, saudara-saudara. Namun Alkitab jauh lebih rumit dari itu. Bahasanya beda, bukan hanya satu bahasa, Yunani, Ibrani, Aramaik, penulisnya berbeda, semuanya berbeda. Makanya menyelidiki Alkitab itu jauh lebih rumit, saudara-saudara sekalian. Nah penerima suratnya juga berbeda. Matius penerima suratnya itu kepada orang Yahudi. Markus penerima suratnya kepada orang Romawi. Dan juga Lukas menuliskan suratnya kepada orang Romawi. Dan juga Kisah Para Rasul, Lukas, ditulis oleh Lukas. Dituliskan suratnya kepada orang Romawi dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi penerima-penerima suratnya itu berbeda. Ingat saudara, jangan langsung ayat itu, oh pasti ke aku dulu. Enggak dulu. Pahami dulu, Alkitab itu ditulis kepada siapa dulu. Itu harus dijelaskan dulu saudara sekalian. Dan juga masalah-masalah yang dihadapi berbeda dengan satu tujuan. Nah saudara-saudara, saya akan masuk sedikit kepada prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, saudara-saudara ya. Kira-kira agak berat ya, agak berat topiknya. Kak Olpi boleh maju bentar, kita akan nyanyi supaya nggak kaku mungkin. Kita nyanyi sebentar, hanya piano saja, Ku melayani Yesus. Nanti kita akan masuk sebentar kepada prinsip penafsiran yang ada. Namun saya tetap akan memberikan contoh-contoh yang berbeda sehingga Bapak Ibu tetap fresh, saudara. Ku melayani Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng saudara ya. Kita fleksibel saja supaya tidak kaku. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun suka dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidup. Refrain. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Refrain. Itu terlebih indah. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih. Thank you Kak Olpi, thank you. Nah saudara-saudara, ketika kita sudah menentukan satu perikop itu saya ulangi, di dalam satu pasal itu ada
ada beberapa, terdiri dari beberapa perikop. Nah, jikalau kita sudah menentukan satu perikop itu, saudara-saudara sekalian, dan kita sudah mengetahui persiapan-persiapan dalam berkhotbah, kita juga sudah mengetahui etika-etika dalam berkhotbah, kita juga sudah mengetahui juga risiko-risiko dan juga reward di dalam berkhotbah, kita baru masuk di dalam prinsip-prinsip penafsirannya, saudara. Nah, sebenarnya dalam menafsirkan Alkitab itu hanya dibutuhkan 3 sub, hanya dibutuhkan 3 front, saudara, atau 3 bidang, yaitu penyelidikan, penafsiran, dan aplikasi. Ini sudah selalu saya ulangi. Nah, observasi itu, saudara, mungkin saudara bingung kan, 5W1H itu apa sih, Pak? Kan begitu kan? 5W1H itu begini, Pak, Bapak, Ibu. Ini bahasa Inggris, ada who, siapa, what, apa, where, juga ada when, kan gitu kan? Juga ada how, gimana, seperti itu. Jadi jikalau di bahasa Indonesia kan, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, itu harus ditanya. Ketika kita sudah membaca satu ayat, satu perikop itu ditanya, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di sini? Mengapa peristiwa ini terjadi? Di mana peristiwa ini terjadi? Kapan peristiwa ini terjadi? Bagaimana alur ceritanya? Ditanya, saudara-saudara sekalian. Makanya fokus dulu satu perikop. Itu namanya kita jujur terhadap Alkitab, saudara-saudara sekalian. Jujur kita terhadap Alkitab itu. Tidak memperkosa Alkitab sakarepe kita sendiri. Itu namanya jujur. Ditanya, oh begitu ya. Terus dipahami alur ceritanya. Bagaimana untuk memahami alur cerita dan melihat master point. Master point itu artinya inti. Inti dari perikop itu. Bagaimana caranya, Pak? Saya beritahu caranya untuk mengetahui master pointnya. Baca kurang lebih selama 8 kali. Jadi perikop itu baca ulang-ulang selama 8 kali sampai 10 kali, saudara. Saya pun sampai sekarang membaca perikop itu 8 sampai 10 kali. Untuk menemukan master point dan untuk memahami alur cerita. Sehingga ketika saya sudah memahami alur cerita itu langsung sudah terkonstruksi di kepala saya. Amunisi itu sudah terkonstruksi. Sehingga ketika saya berbicara langsung tas, langsung gampang, karena seluruh amunisi itu sudah saya masukkan di kepala saya, saudara. Kira-kira dapat ya? Jadi dipahami, dibaca berulang-ulang sampai betul-betul paham intinya apa. Nah, untuk menolong melihat master point sebenarnya sudah ditolong kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul-judul. Namun itu juga tidak bisa sebagai tolok ukur, karena ada beberapa judul-judul di dalam sebuah perikop itu yang sebenarnya tidak terlalu sesuai di dalam penjabarannya, saudara-saudara sekalian. Namun tetap aja itu sudah sangat menolong kita, saudara-saudara sekalian. Baca saja berulang-ulang perikop itu 8-10 kali. Ya memang begitulah cara menyelidiki Alkitab. Enggak ada cara instan, saudara. Enggak ada cara instan, Bapak Ibu. Benar, enggak ada cara instan. Oh Pak, bisa cara instan mendengarkan khotbah dari pendeta A. Ya, di copy paste bisa. Tapi saudara, percayalah kepada saya, Bapak Ibu. Percayalah kepada saya. Belum tentu itu akan memberkati jemaat. Tuhan melihat perjuangan pendeta itu di dalam menyampaikan berita firman. Tuhan lihat. You pikir copy paste dari orang lain itu memberkati? Enggak. Tuhan lihat perjuangan gembala itu, stres belajar, mengulangkan waktu pikiran, dan itu akan berdampak kepada si pendengar itu, diurapi atau enggak, saudara-saudara sekalian. Jadi enggak ada yang instan di dalam menyampaikan berita firman Tuhan. Oke, itu di dalam observasi. Observasi itu gampang sekali. Tinggal bertanya di mana, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, dan seterusnya. Setelah itu membaca 5-8 kali dan melihat master point atau inti dari cerita itu. Gampang, menurut saya gampang kita eksekusi untuk melihat master pointnya. Nah, sekarang masuk di dalam penafsirannya, saudara. Nah, kontekstual maksudnya adalah ayat sebelum dan ayat sesudah, saudara. Itu namanya penafsiran kontekstual. Jadi jangan dicomot-comot ayatnya. Baca ayat sebelum dan ayat sesudah. Oke, yuk kita masuk di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Ini bahayanya jikalau kita tidak melakukan penafsiran kontekstual. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita semua. Ini bahayanya, Pak, kalau enggak melakukan penafsiran kontekstual. Ayat yang ke-18 ya. Oke. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, gimana itu, Pak? Kalau asal nyomot-nyomot ayat Alkitab ya apa itu, Pak? Demikianlah binasa orang yang mati di dalam Kristus. Ya kita gimana, binasalah kita. Namun ayat-ayat sebelumnya kan jadi jelas.
Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi jelas ketika membaca ayat sebelumnya, jelas ayatnya. Maksudnya gini, kalau memang Kristus itu nggak dibangkitkan, nggak benar-benar Mesias, yo binasalah kita. Namun karena Kristus itu betul-betul Mesias dan dia dibangkitkan, maka adalah keselamatan bagi kita. Nah itulah pentingnya menggunakan penafsiran kontekstual, saudara-saudara. Kita baca kembali karena ini pembelajaran Matius 15 ayat yang ke-24. Ya, kita akan sedikit banyak baca Alkitab, saudara ya. Matius 15 ayat yang ke-24. Ini bahaya kalau kita hanya menggunakan ayat-ayat sepenggal dari Alkitab. Demikian jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah gimana ini Pak? Tuhan diutus loh, Yesus diutus datang ke dunia hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita umat Israel enggak? Yuk kita enggak diselamatkan oleh Tuhan loh. Nah jikalau membaca sepenggal-sepenggal ayat itu ambiar kita Pak. Namun jikalau kita membaca Pak, Matius pasal yang ke-28 Pak, ayat yang ke-19 Pak. Demikian Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang bukan hanya kepada bangsa Israel. Namun sekarang Yesus sendiri memandatkan kepada murid-muridnya. Itu jadikan semua bangsa muridku. Jadi kontekstual itu bukan hanya berbicara ayat sebelum dan ayat sesudah, namun juga pasal sebelum dan pasal sesudah. Karena Matius menuliskan suratnya itu satu kesatuan, keseluruhan, komprehensif. Harus utuh dibaca semuanya Pak. Nah kira-kira dapat saudara ya. Kalau kita mencomot-comot ayat Alkitab, bahaya sekali. Bukan berarti tidak boleh, itu boleh saja. Namun selalu harus diperhatikan ayat sebelum dan ayat sesudahnya saudara-saudara. Nah ini saudara-saudara sekalian, yang lebih bahaya saudara-saudara sekalian, ini pernah dikhotbahkan oleh bapak rohani saya yang ada di tempat saya pelayanan. Kembali, ini dikhotbahkan oleh beliau dan saya masih ingat sampai sekarang. Dan menurut saya ini khotbah yang sangat out of the context saudara-saudara sekalian. Kita belajar bareng-bareng ya, ingat saya nggak menjudge pribadinya, namun ini benar-benar jikalau salah, monggo kita perbaiki dengan legowo saudara-saudara. Kita akan membaca dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Rut pasal yang pertama, kitab Rut itu di mana Bapak Ibu? Perjanjian baru, perjanjian lama saudara sekalian ya. Di dekat hakim-hakim. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya baca bagi kita semua. Ini bahayanya Bapak Ibu, jikalau tidak memperhatikan konteks ayat Alkitab. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke Moab, diamlah mereka di sana. Jadi saudara-saudara, ada 4 orang yang berangkat dari Betlehem Yehuda ke daerah Moab, saudara-saudara sekalian. Singkatnya demikian. Yang pertama Elimelek dan istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, saudara. Mengapa mereka berangkat? Itu karena ada kelaparan di Betlehem Yehuda. Saudara-saudara, bapak rohani saya yang di tempat saya pelayanan dahulu, saudara-saudara sekalian mengatakan demikian. Jangan kita seperti Elimelek dan Naomi meninggalkan Betlehem yang adalah rumah roti, pergi ke Moab yang adalah berbicara tentang dunia keduniawian. Itu tafsirannya saudara-saudara sekalian. Jangan kita, memang Betlehem itu rumah roti. Namun saudara-saudara sekalian, saya mengatakan jujur di hadapan Tuhan, demi Tuhan yang hidup. Tuhan yang menggerakkan mereka untuk berangkat ke Moab. Dan Tuhan yang menyuruh Elimelek dan Naomi untuk berangkat ke Moab. Karena apa? Jikalau Elimelek dan Naomi tidak berangkat ke Moab, mereka tidak akan memiliki menantu yang bernama Rut. Jikalau Rut tidak menjadi menantu mereka, maka Rut tidak menikah dengan Boas. Jikalau Boas tidak menjadi menantu dari Rut, maka Isai tidak akan lahir. Jikalau Isai tidak lahir, Daud tidak akan lahir. Jikalau Daud tidak akan lahir, maka Mesias tidak akan lahir, saudara-saudara. Ini kan jelas. Makanya jelas di pasal yang kedua itu jelas dikatakan Bapak Ibu. Pasal yang ketiga, jelas, pasal yang keempat, saudara-saudara. Pasal yang keempat, inilah keturunan Peres, ayat yang ke-18.
Langsung ke ayat yang ke-21. Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Jadi Boas itu memperanakan Obed itu dari Rut, saudara-saudara. Jadi jangan mengatakan bahwa Moab itu adalah melambangkan keduniawian. Enggak gitu juga. Itulah bahayanya menafsirkan Alkitab, melepaskan konteks, saudara. Makanya kan, jikalau Bapak Ibu melihat perbandingan saya kan, yang itu berbicara tentu tidak salah, itu memang hikmatnya Tuhan, saya tidak menjudge. Jangan seperti mereka yang meninggalkan rumah roti ibadah untuk datang ke keduniawian, pergi ke Moab. Memang kelaparan di situ. Memang Bethlehem itu rumah roti, tapi memang kelaparan, secara jasmani kelaparan. Dan bukan hanya Naomi yang berangkat pada saat itu. Ada banyak orang-orang yang berangkat dan Tuhan yang menggerakkan mereka. Ada banyak, bisa ke Mesir mereka, bisa ke Syria mereka. Namun Tuhan menggerakkan mereka untuk berangkat ke Moab. Supaya apa? Supaya Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Nah ini kan apa ya? Berbobot begitu loh. Berbobot penafsiran-penafsiran yang begini. Enggak menyalahi prinsip-prinsip Alkitab. Demikian saudara-saudara ya. Oke. Yang kedua, penafsiran literal. Penafsiran literal ini adalah ayat atau makna teks aslinya, saudara-saudara sekalian. Tentu enggak semua harus dilihat makna teks aslinya. Seperti kata percaya. Kata percaya kan di dalam bahasa Indonesia kan yang dikatakan kan begitu kan. Namun dalam bahasa Yunani Pak, percaya itu bukan apa yang dikatakan Pak. Pisteos dari kata pistis atau pistos. Itu artinya menyerahkan diri. Berbakti, tunduk dan taat. Itu kata percaya Pak. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bukan percaya dalam omongan saudara. Namun dia yang menyerahkan diri, tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Apa ya bahasa Jawanya iko apa ya? Ya pokoknya menyerahkan diri dia ke orang itu gitu loh. Percaya sekali dia ke orang itu. Nah itu bisa kita lihat artinya. Dan juga pencobaan. Nah pencobaan itu kan dalam artian kita selalu menyakitkan, selalu buruk kan. Selalu pasti aslinya negatif. Namun dalam bahasa Yunani pencobaan itu bukan selalu berarti negatif. Ada pencobaan dalam mood yang positif, yaitu bagaimana kita diuji supaya semakin lebih baik. Sama seperti Ayub, seperti itu. Sama seperti Yesus juga yang dicobai di padang gurun. Namun ada memang pencobaan dari mood yang negatif, saudara-saudara sekalian. Nah itu bisa dilihat hanya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih dalam atau bahasa-bahasa asli Alkitab, saudara. Sekarang gampang, tinggal lihat aja interlinear Bible Yunani Ibrani, semuanya lengkap kok di sana. Gampang sekali sekarang, saudara-saudara. Oke, saya akan tidak bermuluk-muluk. Nah, yang ketiga, saudara, penafsiran literal. Nah, ini harus semua dilakukan, Pak. Enggak boleh hanya penafsiran literal, enggak boleh hanya alegoris aja, dialegoriskan, dirohanikan semuanya. Enggak boleh. Bapak, Ibu, saudara, saya bisa membedah prinsip penafsiran dari pengajaran tabernakel. Bisa saya bedah. Dalam-dalam pun bisa saya bedah. Karena mungkin nanti dikatakan tidak punya etika seperti itu. Saya katakan Pak, pengajaran tabernakel hanya menggunakan satu prinsip penafsiran. Yaitu alegoris. Dirohanikan semuanya Pak. Yang angkanya lah dirohanikan, yang ukurannya lah dirohanikan. Tentu itu tidak salah, saya katakan tidak salah. Namun gak boleh hanya menggunakan satu prinsip itu. Ada banyak prinsip penafsiran. Ada kontekstual, literal, sejarah, teologis, dan selain sebagainya. Makanya ketika papa saya berkhotbah, saya bilang, papa ini hanya satu prinsip penafsiran papa ini. Aku tahu, saya akan mengatakan papa saya supaya tidak akan menyinggung banyak orang, saudara-saudara sekalian. Nah jadi ada penafsiran sejarah saudara. Kita akan coba saudara sekalian ya. Ini penting sekali. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Roma 10 ayat yang ke-13. Bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Enak aja Pak. Enak aja. Cuma berseru kepada nama Tuhan langsung diselamatkan Pak. Ya apa iki Pak? Kalau kita gak memahami prinsip-prinsip sejarah dari ayat ini, ambiar kita Pak. Ini dituliskan Rasul Paulus kepada orang Roma. Saudara-saudara, jemaat yang ada di Roma saudara. Jadi Romawi itu saudara-saudara ada kekaisarannya. Ada Raja Romawi.
Dan tidak boleh ada ilah lain pada saat hari itu, saudara-saudara. Jadi ketika menyembah selain daripada kekaisaran Romawi, langsung dipenggal kepalanya. Jadi tidak salah. Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan, pasti diselamatkan karena dia akan mati martir. Nah gitu loh memahami Alkitab itu kan, harus begitu, ada prinsip-prinsip sejarahnya, saudara. Nah ini nggak bisa kita terapkan untuk sekarang, asal berseru saja pasti diselamatkan, nggak bisa. Namun jikalau saudara ditodong pistol mungkin atau apa gitu, saudara tetap kukuh dan saudara dieksekusi, ya pasti Bapak Ibu diselamatkan, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah inilah pentingnya penafsiran sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru tahu kan diri? Begitulah saudara. Yang lain saudara sekalian ya. Filipi 4 ayat yang keempat. Saya tidak akan muluk-muluk, to the point saja. Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa Rasul Paulus menitik beratkan sukacita di dalam surat Filipi? Karena pada saat hari itu, jemaat Filipi itu betul-betul sangat menderita, saudara-saudara. Dijajah, dieksekusi, dikejar-kejar pakai parang, saudara-saudara sekalian. Diseret-seret pakai kuda, saudara-saudara. Sampai mati di batu-batu. Dan Rasul Paulus pun ada di dalam penjara. Sehingga Rasul Paulus mengatakan berita ini bukan di hotel bintang 5, saudara-saudara. Namun di dalam penjara, ditelanjangi dianya, disiram pakai air. Begitulah biasanya orang-orang di penjara pada zaman itu. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan ini, pada waktu-waktu itu kita harus mengetahui posisi-posisinya, saudara. Ada prinsip-prinsip sejarahnya. Oke, saya tidak mau bermuluk-muluk. Saudara bisa nafsirkan sendiri nanti, yang penting poin-poinnya saya sampaikan. Penafsiran genre itu genre-genre Alkitab. Puisi, ingat ya, puisi jangan ditafsirkan literal karena ada kata-kata metafor di sana, ada kata-kata yang dilebihkan. Oke, penafsiran preposisi ini adalah inti. Saya sudah mengatakan master point dan preposisi itu adalah sesuatu yang sama. Jadi bagaimana cara mengetahuinya Pak? Gampang, baca aja selama 10 kali atau 8 kali. Nanti Bapak Ibu akan menemukan sendiri kok preposisinya. Penafsiran teologis, oke, kita mungkin akan lihat penafsiran teologis itu udah mulai secara komprehensif Pak. Semuanya Pak dilihat dari ayat-ayat Alkitab Pak. Itu mungkin tidak terlalu penting bagi saya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita akan next kembalilah. Oke, masuk kepada penafsiran simbolis dan alegoris. Saya akan berfokus kedua hal ini saudara, simbolis dan alegoris saudara-saudara sekali. Nah, biasanya di dalam pengajaran tabernakel selalu Mesir itu disimbolkan sebagai duniawi. Benar Om ya? Selalu kan? Mesir itu selalu disimbolkan dengan duniawi, dengan iblis lah, dengan apalah itu semuanya. Namun saya katakan Pak, jujur demi Tuhan yang hidup, tidak semua Mesir itu disimbolkan dengan keduniawian. Bahkan Mesir itu disimbolkan sebagai berkat keselamatan. Kita akan baca ayatnya saudara-saudara sekalian dari Matius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Matius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Tidak jauh-jauh. Matius pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan di situ. Sesudah Yesus ayat yang pertama, sebentar saya akan carikan ayatnya, sebentar ya. Di mana malaikat itu menyuruh untuk Maria dan Yusuf itu berangkat ke Mesir. Sebentar saya akan carikan ayatnya. Oke, ini penyingkiran ke Mesir. Oke, di ayat yang ke-13 dari Matius pasal yang kedua. Maafkan saya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu Yesus serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lihat di ayat yang ke-15 Pak. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan firman Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Mesir tidak selalu berbicara tentang duniawi. Dari Mesir dipanggil keselamatan itu loh saudara-saudara. Artinya berkat itu datang dari Mesir saudara. Nah ini tidak boleh. Boleh Mesir ditafsirkan, disimbolkan sebagai duniawi. Namun tidak boleh digeneralisasi.
bahwa Mesir itu selalu berbicara tentang hal duniawi. Ini harus pelan-pelan saudara-saudara sekalian. Ini namanya kita jujur terhadap Alkitab. Israel, apakah Israel selalu kita simbolkan sebagai gereja Tuhan? Ini tentu memakan pembahasan yang dalam. Namun apakah Israel selalu berarti kita, saudara? Yes, pada satu sisi. Apa yang benarnya, apa yang cocoknya, bangsa Israel dipilih dari sekian banyak orang. Kita juga dipilih dari sekian banyak orang. Bangsa Israel dituntun dari Mesir, keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Itu keluar dari perbudakan dosa. Kita kan sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa menuju terang Tuhan yang ajaib. Yes, benar. Pada momen itu kita sama dengan bangsa Israel. Namun jangan samakan perjalanan kita sama dengan perjalanan bangsa Israel. Enggak bisa, Pak. Bangsa Israel, Pak, ada di dalam lingkaran setan, Pak. Jikalau Bapak Ibu membaca kitab Hakim-Hakim, Pak, saya akan singkat dengan 1 menit penjabaran kitab Hakim-Hakim itu adalah mereka, Pak, ada di dalam lingkaran setan. Mereka itu berjaya ketika ada hakim-hakim, namun ketika tidak ada hakim-hakim itu, saudara, mereka memberontak. Berjaya ketika tidak ada mati hakim-hakimnya, memberontak, dihukum, dijajah, menderita, berseru kepada Tuhan, dikirim hakim-hakim, mati hakim-hakimnya, memberontak kembali, dijajah, menderita, berseru kembali, dipanggil lagi hakim-hakim. Begitulah berputar-putar, Pak. Pak, jangan kita samakan bangsa Israel dengan kita, Pak. Jikalau mereka ada dalam lingkaran setan, ngapain kita harus menyamakan diri sebagai bangsa Israel yang ada dalam lingkaran setan itu? Jadi kalau untuk menyamakan, mensimbolkan Israel dengan kita itu juga harus hati-hati. Pada porsi dan pada tempatnya, saudara-saudara sekalian ya. Oke, yang terakhir saudara sekalian, ini mungkin yang paling menyinggung sekali. Saya tarik napas dulu, karena ini paling menyinggung sekali. Ini saudara-saudara, siapa yang berani berkata hari ini gambar salah? Siapa yang berani berkata hari ini gambar salah? Gak berani ya, karena pasti langsung dicoret langsung dari GPT Lumajang. Dicoret langsung. Tapi saya katakan ini gambar salah, Pak. Bersyukur saya dulu disuruh Om untuk membangun gereja ini. Maksudnya disuruh untuk sedikit membantu-bantu. Setidaknya saya sedikit tahu konstruksi bangunan. Enggak ada tabernakel yang berdiri, Pak. Bapak Ibu dapat apa yang saya maksud, Pak? Ini kan konstruksi bangunan, Pak. Enggak ada tabernakel itu berdiri begini, vertikal ke atas. Harusnya konstruksi bangunan itu adalah horizontal, Pak. Tabernakel itu enggak ada tingkatan, Pak. Percayalah. Tabernakel itu persis seperti gereja ini, dibagi menjadi 3 tempat, bukan 3 tingkat ya, 3 tempat. Yaitu kita katakanlah depan, tengah, belakang, halaman, ruang suci, ruang maha suci. Enggak berdiri ke atas. Bayangkan gereja ini berdiri. Gimana para imam-imam melayani, Pak? Nah ini pun gambar pun ini kita salah, Pak. Gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Kira-kira gimana, Pak? Cocok atau luput, Pak? Nah jadi seharusnya Pak gambar itu begini, Pak. Kalau mau jujur, di mana? Bapak Ibu lebih mengerti yang mana? Yang sini atau yang ini? Jelas Bapak Ibu pasti langsung bisa mengerti gambar yang saya buat ini. Inilah tabernakel. Begini kita dikasih, bingung kita, sakaratul maut kita, Pak. Untuk memahami yang begini-begini. Nah saudara-saudara sekalian, ini bukan menjudge, enggak. Namun mungkin prinsip-prinsip yang dahulu itu tidak bisa lagi dipakai. Ingat saudara, orang itu kritis sekarang. Anak-anak kaum muda itu juga kritis. Jikalau yang memang gak pas, yuk kita luruskan dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak mengatakan salah, mungkin sekarang prinsipnya sudah berbeda. Ini tabernakel. Ada di sini adalah pintu gerbang, ada di sini adalah kolam pembasuhan, ada misbah korban bakaran, ada juga di dalamnya 3 tempat, yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan meja roti dan juga misbah dupa emas, dan juga ada tabut perjanjian di sana. Berbicara, saya bisa menjelaskan itu panjang lebar kok saudara-saudara. Yang keempat ini berbicara tentang 4 Injil, percaya beriman kepada Tuhan melalui 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah itu ada misbah korban bakaran, berbicara tentang bagaimana kita bertobat, seperti itu, dan juga masuk dalam
baptisan air, setelah itu pintu tirai ini berbicara tentang karunia-karunia rohani. Ada di sana 3 tempat, yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan juga mesbah dupa emas, berbicara tentang ibadah raya, ibadah doa, dan ibadah PA seperti itu. Setelah itu masuk dalam ruang maha suci yang ada tabut perjanjian di sana, berbicara tentang 7 tingkatan iman. Saya tahu Pak semuanya Pak, tapi ini tidak bisa menjadi tingkatan-tingkatan iman menurut saya Pak. Saya ingat itu sebagai yang terakhir, saudara-saudara, saya ingat itu. Kita baca sebagai yang terakhir, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini ayat terakhir bagi kita. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7, kayak 20, maafkan saya, pasal yang ke-20 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, maksudnya Lukas dan Rasul Paulus berkumpul, karena Lukas yang menuliskan kitab para rasul ini. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga di bawah. Ketika ia diangkat, orang itu ia sudah mati. Saudara-saudara, saya pernah mendengarkan berita firman Tuhan ini di tempat pelayanan saya Pak. Sangat menyakitkan Pak. Tafsirannya begini Pak. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Jangan kita seperti Eutikus yang mendengarkan firman ngantuk. Dan akhirnya dia mendengarkan firman Tuhan, dia di jendela, itu artinya pengajaran-pengajaran asing. Sehingga dia ngantuk dan dia jatuh dari tingkat 3 ke tingkat 1. Itu kalau di tabernakel itu sudah dari ruang maha kudus ke halaman. Keselamatannya sudah hilang. Saya tidak mengurang-urangi apa yang saya katakan, namun itulah khotbah pengajaran kita. Bapak Ibu Saudara, ini bukan penafsiran yang sangat baik saudara-saudara sekalian. Saya sedih, hampir menangis saya mendengarkan ajaran itu saudara. Hanya di pengajaran kita yang merendahkan Eutikus. Semua denominasi gereja mengagung-agungkan Eutikus. Karena Eutikus pahlawan iman, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu tahu kenapa dia di jendela, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kenapa dia di jendela? Karena pada saat hari itu, Pak, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang pada saat hari itu. Makanya lihat sejarah, banyak orang yang berkumpul. Dan ingat, Rasul Paulus berkhotbah 1 harian. Itu harus diingat lebih dahulu. Dipahami ceritanya. 1 harian berkhotbah dari pagi sampai tengah malam, kembali lagi pagi. Kenapa? Karena dia mau berangkat pelayanan. Itu hari terakhir dia di tempat itu. Nah, orang-orang itu kelelahan. Banyak orang di lantai 3 itu, Pak. Nah, Eutikus mengutamakan orang-orang lain loh. Ya wis, kamu di sini wis. Karena saking padatnya kan. Wis, aku gak apa-apa duduk di jendela wis. Nah, karena saking banyaknya, saking lamanya Rasul Paulus berkhotbah, maka wajarlah dia jatuh karena saking ngantuknya saudara. Lama pelajaran. Jatuhlah dia dari lantai 3. Makanya saudara sekalian, ketika Rasul Paulus turun ke bawah, ke lantai bawah itu, Rasul Paulus enggak marahin Eutikus. Kamu mendengarkan ajaran asing, kamu bertobat, kamu hilang keselamatanmu. Enggak. Dibangkitkan dia. Dan ketika itu baca ayat-ayat seterusnya saudara sekalian. Banyak orang menjadi lebih percaya. Karena Eutikus ini telah dibangkitkan. Dan orang-orang bersuka cita. Ayat yang terakhir bagi kita, ayat 11 dari pasal yang ke-20 itu. Setelah kembali dari ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing, sampai pagi. Kemudian ia berangkat. Ayat yang ke-12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu, Eutikus itu, yang sudah dibangkitkan itu, ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jelas, konsisten, tidak memperkosa ayat-ayat Alkitab. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu tentu menimbang apa yang saya katakan. Saya siap sedia untuk mungkin dikritik atau mungkin banyak orang tidak suka pada saya. Namun saya menyampaikan dengan segala kejelasan. Hanya di pengajaran kita yang mengolok-olok Eutikus. Baca kitab sejarah, dia pahlawan iman karena mengutamakan orang lain. Gimana kira-kira? Bapak Ibu lebih kepada tafsiran penjelasan saya atau yang tadi saudara? Bapak Ibu tentu bisa menimbang apa yang saya katakan saudara-saudara. Jadi itulah alegoris. Tidak boleh terlalu mengalegoriskan sesuatu hal.
Alkitab itu nggak usah dimacam-macamin, Pak. Nggak usah dimacam-macamin. Saya mengapa mengatakan hal ini? Amin, demikian firman Tuhan. Saya kenapa mengatakan hal ini, saudara-saudara? Karena beberapa waktu lalu saya berbicara dengan beberapa jemaat. Apakah dahulu kita diajarkan pengajaran-pengajaran tabernakel? Jemaat itu berkata, iya diajarkan. Dan saya tergerak, saudara. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal, visi misi kami Bapak Ibu Saudara bukan hanya sarana prasarana, bukan hanya sistem yang kami ubah, bukan hanya pelayanan yang kami tingkatkan, namun juga kami memberikan pelayanan supaya Bapak Ibu dewasa dan diberkati secara kualitasnya ada, yaitu dengan penjabaran firman Tuhan yang konsisten dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat sebelum, ayat-ayat sesudahnya, kontekstual, penafsiran literal, teologis itu harus betul-betul dilakukan dengan sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepertinya Bapak Ibu udah mulai keluar asap dari kepala Bapak Ibu Saudara. Saking nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jikalau mungkin saya ada menyinggung orang, percayalah saya tidak pernah menyinggung orang dalam pengajaran ini. Bapak Ibu bisa lihat mimik muka saya, saudara sekalian. Karena mata adalah jendela kehidupan. Saya tidak ada niat sedikit pun menyinggung atau menjudge pribadi, bersentuhan dengan pribadi orang, enggak. Saya hanya mengkritik, mengevaluasi apa yang memang seharusnya dievaluasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, Ku Melayani Yesus, Kak Yason. Kiranya Bapak Ibu Saudara nanti bisa di rumah menggali firman Tuhan dengan mandiri, bisa berkhotbah di kaum wanita, di kaum muda dan sebagainya, anak-anak sekolah minggu, sehingga kita naik bareng-bareng nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan naikkan pujian ini, Ku Melayani Yesus lebih dari semua. Jalanku takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti terindah dalamku telah aku lepaskan. Terindah dalamku telah aku lepaskan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidup. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Refren, saya mohon Bapak Gembala kita. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Kita mendengar mungkin agak berbeda dengan yang biasanya. Visi misi gereja ini, saudaraku, tadi sudah dibicarakan mengenai sarana, prasarana, dan peningkatan lain sebagainya. Tapi ada satu yang lolos, yaitu pemuridan. Pemuridan ini penting, saudaraku. Oleh karena tanpa adanya pemuridan, maka tidak ada kelanjutan.
Tetapi pemuritan ini tidak lagi bisa secara konservatif atau secara primitif yang seperti kita jalan dulu. Kita tadi sudah bayangkan ya, hamba Tuhan yang masih muda ini, sudah sedemikian jauh jalan pikirannya. Kita kalau masih gremet-gremet asal selamat, alon-alon waton kelakon, sudah bukan zamannya lagi. Tetapi kita harus cepat untuk mengubah paradigma kita di dalam kita mengenali firman Tuhan. Saya pernah mengikuti satu kuliah seorang doktor. Dia mengatakan waktu melihat Alkitab itu penuh coretan, dia mengatakan, tidak boleh kayak gini. Alkitab itu jangan dicoret-coret. Oleh karena kalau kamu coret Alkitab itu, ayat kamu kasih keterangan, maka sampai kapanpun kamu terikat dengan itu, tidak bisa berkembang. Saya sampai kaget. Oh, jadi bagaimana? Alkitab itu murni, tidak usah dicatat-catat. Jadi kalau kamu baca, setiap kali kamu baca, kamu akan mendapatkan suatu hal yang baru. Waduh, saya pikir, wah ya berat ya. Saya akhirnya bilang, enggak lah, saya enggak sehebat kamu. Saya masih di bawah kamu. Saya masih perlu mencatat Alkitab. Jadi Alkitab saya masih penuh catatan, saudara ya. Tapi saya pernah diajari semacam itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kemajuan dari pengenalan kita akan Alkitab itu tidak selalu terikat dengan apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah pernah kita khotbahkan. Tetapi harus ada sesuatu yang baru. Jadi kayak tadi dikatakan kalau baca perikop itu sampai 8-10 kali, betul loh saudaraku, itu betul loh. Kalau saudara baca cuma 2-3 kali, apalagi kalau mau khotbah, wah aku sudah tahu, kedodoran saudara. Waktu saudara berdiri di belakang mimbar ini, tidak ada itu tuntunan Roh Kudus itu. Oleh karena kita memandang ringan, wah nanti bisa, kayak Simpson deh saudara. Waktu ditangkap sama orang Filistin, wah aku nanti berontak bisa. Padahal dia sudah gundul, dia sudah kehilangan kemampuannya. Sungguhan waktu dia berhadapan sama orang Filistin, ngelimpret. Demikian juga dengan hamba Tuhan. Kalau dia tidak mempersiapkan dirinya, betul-betul menjaga batinnya, pikirannya, nanti pada waktu dia berkhotbah itu ngeladur. Dan ini memang sangat berbahaya. Ya. Kita sudah banyak mendengar tentang peningkatan kualitas dari cara kita berpikir, kemudian kemampuan dalam hal kita menelaah. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Saya tadi duduk di situ juga saya membayangkan, lah kalau jemaat ini sudah kritisnya kayak gini lah, saya ini nanti mau jadi apa gitu. Nah, tapi saya mikir enggak apa-apa, memang semua itu ada zamannya. Zaman itu akan berubah dan manusia-manusianya juga akan berubah. No problem, kita jalan aja terus. Nanti kamu ketinggalan, enggak apa-apa, saya juga enggak mau ketinggalan, saya juga masih belajar kok. Saya juga belajar. Ya. Seperti tabernakel tadi gambarnya salah. Saya pikir oh iya, kalau kita memandangnya itu bangunan tabernakel itu dari bawah ke atas. Nanti kalau sudah di atas lupa yang di bawah. Tapi sebetulnya tabernakel itu perjalanannya mendatar mulai dari iman sampai kesempurnaan. Lah apa kalau sudah sempurna itu enggak ada iman? Ada, iman itu masih di situ. Lah kalau iman apa enggak ada kesempurnaan? Ada. Di dalam iman itu ada kesempurnaan, cuma belum terekspresi. Tapi kalau kedewasaan rohani itu berjalan,
maka pada suatu titik kesempurnaan, maka iman itu akan terekspresi di dalam pengharapan, di dalam kasih sepenuhnya. Nah ini kalau kita salah memahami, kita bisa merendahkan orang yang baru mengerti. Wah, kamu itu masuk di halaman. Itu seringkali terjadi di GPT. Ya. Jadi inilah saudaraku, kita mencoba selangkah demi selangkah. Memang agak sulit untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi tidak populer, ya. Tetapi kalau kita tidak mulai sekarang, mau mulai kapan gitu loh. Ya, jangan kita ini begini aja, gitu, ya. Jadi kita bisa menelaah firman Tuhan itu dan mengerti dengan benar. Dan jangan menggunakan kata-kata yang muluk-muluk, ya. Seperti perobekan daging, waduh. Ya memang kita mengerti maunya itu apa, ngerti. Tapi istilah kayak gitu itu terus terang mengerikan. Pernah terjadi suatu kesaksian, saudara ya. Waktu itu berada di Filipina bersama dengan beberapa jemaat yang KKR di Filipina. Ada seorang teman saya yang ikut. Teman ini relatif masih baru di dalam gereja Tabernakel. Waktu dia di Filipina, dia tidak mempersiapkan uang peso. Dia punya rupiah. Dan kemudian dia bicara sama kepala rombongan, seorang pendeta, hamba Tuhan. Dia bilang, "Bro, saya mau tukar uang peso buat beli minuman." Oh, kita enggak siap. Kita enggak mikir hal-hal semacam itu. Loh, lah teman saya ini orang baru. Loh, kok enggak mikir gimana toh? Oh, saya ini haus. Ini hamba Tuhan ini ngomongnya melip, saudara. Oh, ini adalah kita masuk di dalam kematian. Nanti ada kebangkitan dan kemuliaan. Loh, orang ketelak loh saudaraku, kepingin minum, dikuliahi loh. Marah teman saya ini. Dia bilang, "Bro, kalau bro mau mati, mati sendirilah. Jangan ajak-ajak orang." Lah, saudara, bisa sampai kayak gitu loh. Karena salah ngomong. Jadi kita itu enggak pada tempatnya gitu, enggak proporsional ngomongnya itu. Ya. Kita juga sekarang mulai menggunakan kata-kata ilmiah, proporsional. Wah, opo itu? Kayak telo goreng kayak apa ya. Tapi kita harus belajar lah kayak gitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena arah kita ini memang terus terang gereja ini, saya sangat merindu ada orang-orang muda yang punya kepedulian tentang firman Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang baru di dalam gereja Tuhan. Sekalipun kita memang punya pegangan pengajaran yang saya katakan sangat hebat, tetapi bagaimana kita berhati-hati untuk kita membawakan itu di tengah-tengah jemaat. Hanya itu yang saya perlu katakan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penjelasan akan segala apa yang telah kami dengar tentang tata cara bagaimana kami mendalami firman-Mu, tata cara bagaimana kami menyampaikan firman-Mu, Tuhan, supaya di dalam masa-masa mendatang, bahkan mulai dari sekarang, masa-masa kritis untuk orang mulai berpikir supaya kuasa firman ini akan mengatasi, mengimbangi pikiran kami sehingga kami tidak berdosa, tidak bersalah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya segala permulaan ini akan terus berlanjut dan membuat kami terarah untuk tumbuh bersama di dalam kehendak Tuhan. Di zaman-zaman yang semakin sulit, semakin banyak penipuan, semakin banyak kebohongan, sehingga gereja Tuhan boleh bertahan di antara segala pengajaran-pengajaran
yang merugikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu ini Tuhan, supaya tetap konsisten, tetap setia, tetap berkepedulian, dan membutuhkan perkembangan iman untuk menjadi dewasa dalam iman. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan tim pelayanan di dalam gereja ini. Engkau berikan satu hati Tuhan, suatu kerendahan hati untuk mau mengulangi lagi, mengevaluasi lagi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami, dan kami boleh meningkatkan pelayanan ini untuk menjadi lebih baik. Tuhan, bagi sidang jemaat kami mohonkan berkat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, kasih setia, damai sejahtera surgawi, serta keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.